Shalom, umat GKI Delima yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Kita tetap dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Saatnya kita akan bersekutu dalam doa keluarga GKI Delima. Mendahulunya mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Dari PKJ 282, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Umat GKI Delima yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dan perenungannya, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon Roh Kudus memimpin kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang sungguh setia atas kehidupan segala ciptaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu dan juga perenungannya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati-hati kami Tuhan, supaya bagian firman Tuhan ini menjadi hidup dalam diri kami. Bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dengan setia, sebagaimana Tuhan setia kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami mau dengar di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga dan tema renungan kita pada saat ini adalah sekalipun tidak. Mari sama-sama kita membuka Alkitab dari Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Daniel 3, 8 sampai 18 saya akan baca buat kita semua. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan.
Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat 17 sampai 18. Dikatakan di sana, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini sudah pasti ada banyak masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita silih berganti. Tetapi di saat yang sama kita juga menyaksikan akan kemurahan-kemurahan Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan dalam doa-doa dan kehidupan kita. 3 pemuda dalam bacaan kita, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saat ini ada dalam posisi di pembuangan di Babel. Sesungguhnya mereka ada di dalam posisi yang menguntungkan karena pada saat itu mereka menjadi orang kepercayaan raja. Akan tetapi konsekuensi logis dari itu adalah mereka kemudian harus tunduk dan mau menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Adalah hukuman mati bagi setiap orang yang menolak untuk sujud menyembah kepada patung tersebut. Tetapi di saat itu 3 orang ini kemudian dengan berani menyatakan bahwa mereka pun tidak akan mau menyembah patung emas raksasa tersebut, apapun yang terjadi. Dikatakan sana mereka kemudian berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Wow, ini adalah sebuah deklarasi iman yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun Allah secara ajaib melepaskan mereka sehingga tak sehelai rambut pun mereka hangus. Dan kemudian dikatakan juga di sana bahwa pakaian mereka pun tidak berubah. Mereka sebenarnya sudah siap menghadapi kematian, tetapi kepercayaan mereka kepada Allah tetap tidak tergoyahkan. Bahkan sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka, mereka pun tetap setia. Bapak Ibu Saudara, sungguh ini adalah kisah yang luar biasa. Sebuah demonstrasi iman
yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Sebenarnya Sadrak, Mesak, dan Abednego punya pilihan kok untuk tetap turut saja sama perintah raja. Toh mereka ada dalam posisi yang menguntungkan pada saat itu. Tetapi kemudian posisi yang enak itu, posisi yang menguntungkan itu tidak menjadi pilihan mereka. Mereka lebih memilih untuk taat dan tunduk sama Tuhan. Seringkali kita mau taat sama Tuhan, tetapi dengan syarat-syarat yang kita beri sama Tuhan. Tuhan, aku mau taat samamu asalkan aku diberkati. Tuhan, aku mau taat sama Tuhan asal aku dijawab doa-doanya. Asalkan aku sembuh, asalkan ini, asalkan ini. Asalkan. Hari ini kita belajar bagaimana caranya kita tetap setia dan taat sama Tuhan. Bukan karena asalkan aku diberkati, tetapi sekalipun tidak. Allah ingin kita mau terus bergantung kepadanya. Bahkan sekalipun Tuhan tidak menjawab harapan kita. Sekalipun orang yang kita kasihi mungkin mengalami keadaan yang tidak baik. Sekalipun kita mengalami kesakitan, sekalipun kita dianiaya, bahkan sekalipun kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, masihkah kita mau tetap lantang berkata, Tuhan, aku tetap setia. Saudara sekalian, dalam realitanya terkadang Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya dalam hidup. Tetapi ada kalanya juga tidak. Namun kita dapat memegang kebenaran ini, bahwa Allah kita yang kita puja dan kita sembah sanggup dan mengasihi kita, serta mau menyertai kita dalam setiap pencobaan dan dalam setiap keadaan, sekalipun tidak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk firman dan renungan-Mu pada saat ini. Kami belajar Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam kehidupan kami seringkali datang kepada Tuhan dengan syarat-syarat. Kami mau taat sama Tuhan asalkan kami begini, asalkan kami begitu. Tetapi pada saat ini Tuhan, kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk mencontoh apa yang dikatakan atau yang diteladankan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun posisi tidak menguntungkan bagi kami, tapi kami mau tetap setia dan taat kepadamu. Sekalipun apa yang ada dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi dalam iman kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan selalu ada dalam setiap pergumulan kami, dan Tuhan pun selalu menyertai kami dalam setiap keadaan, sekalipun tidak. Mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu memahami akan kehidupan kami yang penuh dengan misteri, agar kami mampu memahami akan masalah-masalah dalam kehidupan kami, dan di saat yang sama kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Allah. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan akan pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan. Berikan hikmat, berikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, berikan mereka kesembuhan, memberikan mereka sukacita walaupun dalam keadaan yang sakit ini Tuhan. Berkati obat-obatan, berkati akan setiap orang juga yang merawat mereka, agar mereka juga tetap ada dalam kesehatan. Kami berdoa bagi penerapan PPKM di Jakarta dan juga kota yang lain,
serta proses penyebaran vaksinasi di tanah air ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan pribadi dan keluarga kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Kami tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Tetap pegang terus janji Tuhan dalam setiap keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Umat GKI Delima yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah berdoa, bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita belajar untuk mengikuti jalan Tuhan walaupun sulit. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita setia menuntun kita, bahkan di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang sulit sekalipun. Kita memuji Tuhan mengakhiri persekutuan doa keluarga GKI Delima di hari ini dengan melakukan PKJ 140. Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman, tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah
menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan